Yo, para pendengar manga, balik lagi bersama admin di channel Rescue. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Berserk ke chapter 0.03 yang berjudul Penjaga Hasrat. Guts tiba di kota terkutuk lainnya. Yang ini berbeda. Penguasanya bukan hanya monster, tapi ayah yang hancur oleh rasa kehilangan dan amarah. Yang dia jaga bukan cuma kota, tapi jiwanya sendiri yang telah rusak. Gimana lanjutan ceritanya? Jangan lama-lama lagi, let's go to the story. Tapi sebelum itu, biar admin lebih semangat bacain manganya buat kalian, boleh banget buat subscribe channel ini. Chapter cerita dibuka dengan suasana yang mencekam di depan sebuah kastil besar. Banyak orang berkumpul di sana, pertanda akan ada suatu maklumat, yang diperjelas dengan adanya sebuah panggung didirikan. Maklumat tersebut ternyata sebuah vonis untuk seorang wanita yang diperlihatkan sudah berada di meja eksekusi. Inkuisisi dengan ini menyatakan terdakwa bersalah karena membuat perjanjian dengan iblis dan terlibat dalam ajaran sesat yang paling busuk, tutur pendeta. Dari perkataannya, kita tahu bahwa si wanita malang tadi dituduh sebagai orang sesat dari ajaran mereka. Karena tuduhan dari perbuatannya, si wanita divonis dengan dimusnahkan. Itu bohong, teriakan pembelaan darinya. Akan tetapi, kita tahu bahwa hukum manusia tidak akan selalu adil. Bahkan pembelaannya tadi hanya didengar sebagai bisikan yang tidak lebih nyaring daripada suara hembusan angin yang menegangkan mengiringi suasana di sana. Percayalah padaku, aku tidak menyimpang dari ajaran. Wanita itu menegaskan kembali pembelaannya. Tanpa menghiraukan perkataannya tadi, salah satu algojo segera mengangkat kapak untuk melakukan hukuman eksekusi. Diperlihatkan, wanita itu berteriak histeris dengan keluarnya air mata sebagai gambaran akhir dari hidupnya. Setelah hukuman dilaksanakan, orang-orang yang melihat kejadian eksekusi kini diselimuti rasa takut. Terlihat dari ekspresi mereka yang begitu tegang. Di sisi lain, pendeta menemui seseorang yang dia sebut sebagai yang mulia, sekaligus memperkenalkan penguasa dari wilayah yang kacau ini. Dengan menundukkan kepalanya di hadapan penguasa, lalu pendeta berkata, "Apakah ini tidak berlebihan?" Tidak sedikit pun ada rasa nurani, penguasa menjawab, "Aku tidak peduli. Tangkap siapa saja yang terlihat seperti mata-mata atau gelandangan. Lalu hukum mereka sama seperti penyimpang ajaran. Begitu kotor dan licik, cara yang ia gunakan untuk menundukkan orang-orang di wilayahnya." Akhirnya diperlihatkan sosok penuh dari si penguasa. Dia memiliki perawakan yang besar, dan kepala pelontos dengan raut wajah menyebalkan. Penggambaran yang bagus untuk seorang penguasa tanpa nurani. Dia terus berdalih soal melindungi rakyatnya dengan cara memusnahkan orang-orang yang menurutnya menyimpang dari ajaran. Lalu dia tegaskan bahwa ini adalah kewajiban yang suci baginya. Si pendeta hanya bisa menunduk dan membenarkan pernyataannya tanpa sedikit pun celaan. Di scene selanjutnya, para prajurit mencoba menertibkan untuk membubarkan orang-orang dari tempat itu. Tampak seseorang mendekati lalu mengambil kepala si wanita yang dihukum di awal. Yap, kita tahu orang itu adalah pahlawan kesiangan kita, Guts. Dia memandang wajah wanita malang itu. Terlihat dari wajahnya, masih menggambarkan rasa kesal yang diselimuti amarah, rasa sedih, terluka, tapi pasrah karena tak berdaya. Tapi pandangan Guts justru sebaliknya. Dia hanya diam dengan pandangan merendahkan. Dari yang telah kita ketahui, karena Guts berprinsip jika menjadi lemah adalah suatu kesalahan dan perbuatan dosa. Di balik kerumunan, ada seorang anak kecil yang berteriak histeris memanggil kakaknya yang kini sudah tiada. Dia adalah adik dari wanita yang dieksekusi, yang mencoba mendekat untuk meraih tubuh kakaknya. Tapi segera dihadang oleh para prajurit penjaga di sana. Tanpa rasa iba, salah satu penjaga mendorong anak itu dengan kuat hingga dia terpental jatuh. Dia mempertegas bahwa siapapun yang bersimpati kepada penyimpang akan dihukum, bahkan anak-anak sekalipun, dan akan dikirim ke penjara bawah tanah sebagai hukumannya. Mendengar peringatan itu, orang-orang di sekitar semakin merasa ketakutan. Tidak ada seorang pun yang berani membantu anak kecil itu. Tapi tidak dengan Guts. Dia berdiri tegak sambil tersenyum tipis seakan aturan itu tidak berlaku untuknya. Melihat Guts tidak gentar, seorang penjaga menegur Guts dengan mengangkat tombaknya untuk memprovokasi. Dengan angkuh, penjaga itu menatap tajam tepat di hadapan Guts dan memintanya untuk memberikan kepala si wanita.
Tentu saja jawaban dari Guts sesuai harapan kita. Tanpa rasa takut, dia justru meludahi wajah penjaga itu. Orang-orang di sekitar terkejut dengan ulah dari keberaniannya. Lalu dia berancang-ancang untuk melemparkan kepala si wanita. Dari tatapannya, dia mencoba mengarahkan lemparan ke target lain yang lebih besar. Target tersebut adalah si penguasa kotor ini. Melesat, benda itu terbang tepat ke arahnya. Dan dia segera menangkap itu dengan tangannya. Para penjaga dan pendeta di dekatnya merasa terkejut dan ketakutan karena tindakan Guts ini. Di sisi lain, penguasa itu hanya diam, tapi dia menyadari jika itu adalah tanda perlawanan terhadapnya. Menyadari tindakan dari Guts tadi, salah seorang penjaga segera menyerang dan menyebutnya sebagai kurang ajar. Tanpa kekuatan berlebih, Guts memukul wajah penjaga itu dengan tangan besinya hingga tak berdaya. Lalu dia tumbang seketika. Di sisi lain, si penguasa terkejut dengan pesan yang diberikan Guts kepadanya lewat benda itu. Kita tahu pesan singkat yang Guts ukir adalah sebuah lambang sakral, yaitu lambang pengorbanan. Kita bisa asumsikan jika yang Guts ingin katakan adalah bahwa dirinya adalah sebuah pengorbanan yang ditakdirkan untuk diburu. Tapi dia memilih melawan takdir dan menegaskan, kini dialah pemburunya. Terlihat, Guts yang berdiri gagah siap melawan siapa saja, bahkan takdir itu sendiri. Dia menatap tajam ke arah si penguasa. Pendeta yang melihat kelancangannya di hadapan si penguasa menanyakan siapa dirinya. Akan tetapi, Guts tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dia hanya menunjukkan tanda pengorbanan kepadanya. Dengan gestur yang kejam, seolah dia menyampaikan pesan, jika dia akan memusnahkan si penguasa bagaimanapun caranya dan apapun resikonya. Penguasa itu mengerti pesan yang disampaikan Guts, tapi dia hanya diam membisu menatapnya. Setelah dirasa pesannya tersampaikan, Guts memalingkan diri dan mencoba pergi dari tempat itu. Melihat Guts berusaha pergi, si pendeta memerintahkan para prajurit di sana untuk menghadangnya. Dia terus menanyakan sosok penentang itu, dan pada akhirnya, si penguasa menjawab dengan berkata, "Pendekar pedang hitam." Di sini ada informasi baru, jika si penguasa mengetahui julukan yang diberikan kepada Guts oleh para apostol, yang artinya, si penguasa adalah salah satu dari mereka. Melihat keberanian dari Guts yang telah menginjak-injak harga dirinya, si penguasa melampiaskan kekesalannya dan menghancurkan benda yang ada di tangannya itu. Lalu dia menyeringai dan tertawa, seolah akan ada hal yang menarik menantinya. Di dalam gang sempit diperlihatkan seseorang yang samar melihat seluruh kejadian. Lalu dia berlari pergi dari sana setelah menyadari para prajurit mengejar Guts. Guts yang dikejar para prajurit mulai berlari menyusuri kota. Dia terus berlari tanpa arah, hingga dipertemukannya dengan jalan buntu. Guts menyadari para prajurit sudah berada di belakangnya sehingga dia terlihat kesal. Tapi, pastinya bukan karena takut, melainkan dia tahu mereka bukan sasaran utamanya dan hanya membuang-buang waktu dan tenaga untuk melawan mereka. Berhasil menghadang Guts, para prajurit membentuk formasi bersaf. Dengan baju jirah dan pedang yang digunakan, mereka percaya diri untuk menghabisi Guts. Dengan keputusan inkuisisi, Anda ditahan karena bersekongkol dengan penyimpang, teriak pemimpin pasukan. Dan jika melawan, akan dijatuhi hukuman tanpa pengadilan, tambahnya. Lalu mereka menghampiri Guts untuk mencoba menangkapnya di tempat. Tapi Guts tidak gentar sedikit pun. Bahkan dia mengeluarkan gerakan kecil yang membuat para prajurit terkejut. Dia bersiap menghunuskan pedangnya, lalu menebas prajurit yang berada di hadapannya hingga hancur. Karena kejadian itu, para prajurit yang tersisa terkejut dan mulai sedikit ketakutan, karena mereka pikir jirah yang mereka banggakan bisa mengalahkan Guts dengan mudah. Tapi kenyataannya, Guts memotong besi itu layaknya selembar kertas. Dengan gagah, Guts mempertontonkan pedangnya yang masif, yang kita kenal sebagai Dragon Slayer. Pedang itu digambarkan kembali sebagai pedang yang padat tanpa rongga, bahkan terlihat seperti setumpuk besi mentah tanpa mata pedang. Dari penjelasan tadi, kita bisa tahu ternyata pedangnya memang kuat, tapi kombinasi dengan kekuatan dan keahlian Guts menjadikannya sebagai mesin tempur yang brutal. Bahkan, para prajurit kini mulai merasa ragu untuk menyerang karena melihat Guts bersenjata. Akan tetapi, karena menang jumlah, mereka mencoba menyerang Guts secara bersamaan. Mereka mulai menerjang Guts dari depan. Dengan cepat, Guts bersiaga untuk melawan mereka. Dengan tatapan tajam, dia mencoba menghancurkan lawan di ayunan pertamanya. Dan hasilnya, salah seorang prajurit bernasib sama dengan rekannya tadi.
Guts terus menerjang ke depan untuk bertarung tanpa sedikit pun rasa takut. Meskipun dia bertarung sendirian, dia mampu menandingi banyaknya prajurit di sana. Menebas, menusuk, hingga musuhnya hancur tak berdaya. Melihat rekannya tumbang satu persatu, para prajurit yang tersisa mulai ragu bisa menghentikan kebrutalan Guts. Bahkan mereka menyebut Guts bukanlah manusia. Di sisi lain, ada prajurit pemanah yang sudah bersiap di sana. Mereka mencoba menembakkan anak panah ke arah Guts. Tapi bala bantuan juga datang dari pihak Guts. Dia memperingatkan Guts untuk waspada di sekitarnya. Dengan kekuatannya, dia bersinar sangat terang hingga membutakan pandangan prajurit pemanah. Menyadari mereka dalam kesulitan, Guts menerjang dan segera menghancurkan menara kayu yang menjadi pijakan pemanah itu, hingga mereka jatuh tersungkur. Karena sifat Guts yang dingin, dia tidak begitu menghiraukan bantuan dari rekannya. Sebaliknya, Guts hanya berkata, "Kenapa kau masih mengikutiku?" Ya, kita diperlihatkan kembali dengan si peri kecil Park. Dia sedikit menyombongkan diri karena telah menolong Guts, dan menyatakan jika Guts berhutang nyawa padanya. Tanpa dia sadari, ada seorang prajurit di belakangnya yang bersiap dan berhasil menangkapnya. Kini giliran Park dalam masalah, hingga dia berteriak kencang. Tapi kejadian itu tidak berlangsung lama, karena Guts berhasil melepaskannya dari genggaman prajurit itu. Ya, meski sedikit brutal. Kita impas, tegas Guts untuk pertolongannya tadi. Tetapi karena terlalu kasar, Park merasa terkejut dan kesal. Sebelum suara hentakan kaki besi membungkam suara kecil dari Park, Guts segera menoleh ke arah datangnya suara itu. Para prajurit senang, karena pemimpin besarnya datang. Mereka memanggilnya Zone Dark. Siapakah Zone Dark itu? Apakah dia lawan yang sepadan untuk Guts? Kita akan segera mengetahuinya di chapter selanjutnya. Jadi, terus ikuti ceritanya ya guys. Jika ada kritik dan masukan buat gua, boleh tulis di kolom komentar. Tentunya, jangan lupa like dan subscribe. See you in the next video.